Oke, ketemu lagi Kurva Fans semua bersama dengan Kak Alvin dan juga Kak Ricky dalam Halo. acara Ngurva, gambar bareng Kurva. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berbahagia pastinya ya Kak Ricky, Yes, karena setelah tentunya. sekian lama kita sempat vakum sejenak ya dalam acara Ngurva, dan akhirnya kita bergabung kembali mencoba menghibur kalian. Siapa tahu tayangan ini bisa menambah referensi kalian Oh iya, khususnya iya. dalam hal menggambar. Dan pada kesempatan kali ini juga, karena tadi disebutkan adalah episode yang spesial. Kenapa? Karena ini sekaligus menyambut dalam rangka Kurva yang ke-10 tahun, Kak Riki. Wow, Ya, udah 10 tahun ya. sudah berulang tahun yang ke-10, tepatnya tanggal berapa, Kak Riki? Tanggal 8 Agustus 8 kemarin. Agustus kemarin ya. Berarti kalau kita ibaratkan usia 10 tahun ini lagi masa-masa menuju perubahan, menuju remaja ya Kak Riki ya. Kalau Iya, di anak-anak ya, iya. Betul. mulai dari anak-anak masuk ke usia remaja. Iya, udah mau mendekati SMP ya, Kavin ya. Betul, sudah mendekati SMP. Dan oleh karena itu biasanya usia-usia segini adalah usia-usia dalam pencarian jati diri ya Kak Riki. Wis, iya. Langsung saja nih, karena kita kalau di Ngurva kita pasti ada sesuatu yang akan dibahas mengenai referensi menggambar nih Kak. Kali ini kita menggambar apa? Oke. Hari ini Kak Riki akan menggambar pose. Pose, oke. Ya. Jadi ini bisa buat referensi buat kalian yang mau belajar pose. Ini pasti banyak banget yang kesulitan untuk menggambar pose. Tentunya Kak Riki sama Kak Alvin dulu juga pasti susah sekali tuh gambar pose. Ya. Tapi ya kita harus tetap terus berlatih ya untuk bisa menggambar sesuatu yang kita belum bisa. Gitu. Ya. Nah, pose itu kan memang menjadi sebuah sesuatu gambar atau misalnya sebuah karakter gitu ya. Kalau misalnya kita bahas, dengan adanya pose itu membuat si karakter tersebut menjadi lebih dinamis ya, Kak Riki ya. Betul. Walaupun posenya pun statis, kalau kita bangunnya dengan nuansa yang tepat, itu pastinya juga lebih bagus ya. Ya, pose berarti ya Kak Riki untuk temanya kali ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pose itu merupakan salah satu yang sering menjadi mungkin banyak orang yang tadi seperti Kak Riki bilang kesulitan dalam membuat pose, karena biasanya di dalam setiap gambar pastinya ada karakter-karakter itu yang memiliki pose supaya dia terlihat lebih dinamis ya geraknya. Betul. Tidak cuma statis seperti itu. Nah, kali ini kita akan menggambar posenya siapa nih Kak? Seperti biasa, karakter kita, Sirva, ya. Nanti Kak Riki akan mengeksplor. Jadi pose-pose yang bisa kita pakai gitu kalau kita lagi mau gambar gitu. Ya. Jadi nanti nggak terpaku sama satu pose aja. Ya. Nanti beberapa pose akan Kak Riki gambar. Nah, bagaimana juga proses Kak Riki kalau lagi menggambar pose gitu. Itu juga nanti kita bisa lihat gitu ya. Baik, oke, kalau begitu silakan Kak Riki. Dan ini juga buat Kurva Fans semua, silakan boleh mengikuti kita ya. Kalau kalian silakan ya, karena untuk tayangan dari Ngurva ini ditayangkan di YouTube-nya Kurva juga, dan juga ada di IGTV. Jadi silakan kalian mau lihat yang edisi-edisi sebelumnya, semua terdapat di sana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggambar pose dari maskot dari Kurva, yaitu Sirva. Iya, dan pada langsung nih sekarang ya Kak Riki ya, untuk informasi bahwa Kak Riki di sini menggunakan aplikasi Procreate dari software gambar yang biasa digunakan di iPad. Betul. Dan kalian bebas terserah ya Kurva Fans ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Fire Alpaca, mau pakai Krita, ID Spain, Medibank, bebas silahkan. Pada prinsip dasarnya sama ya Kak ya? Betul. Sama. Dan kali ini Kak Riki nggak akan bahas teknisnya, tapi akan lebih ke gambarnya ya.
jadi bukan penggunaan softwarenya. Hmm. Oke, Kak Riki mulai aja ya, Calvin. Silakan Kak Riki. Nah, pasti kan kita kalau mau menggambar, kadang-kadang kita ini bingung mau gambar apa, mulai dari mana gitu. Benar. Tapi kecuali kalau udah dikasih tema gitu, akan lebih mudah karena kita bisa fokus ke temanya itu. Lebih terarah ya. Betul. Kak Alvin sebutin sesuatu yang sebagai tema, nanti Kak Riki akan gambarin gitu. Tema, oke. Yang paling simpel ya. Jalan deh Kak. Jalan. Iya. Jalan itu kan kita bisa ngerti macam-macam. Banyak ya. Betul. Macam-macam. Betul. Ya. Bisa jalan-jalan. Bisa dia lagi menatap ke jalan, ya kan? Bisa loncat dari jalan. Biasanya Kak Riki kalau memulai gambar pasti gini ya teman-teman, kalau misalnya bingung pertama kali Kak Riki pas dengar kata jalan juga nggak kepikiran apa-apa, itu keywordnya kan jalan. Tapi kalau teman-teman bingung, aduh aku mau gambar apa ya, dan ini pasti kejadian ini banyak yang khususnya siswa-siswa kurva ya Kak Alvin ya. Ketika kita dikasih sesuatu tema terus kita suruh gambar, pasti ngeblank. Ya. Bingung mau ngapain gambarnya. Betul. Tipsnya satu Kak Alvin. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, biasanya Kak Riki juga kalau gambar ya semboyan salah satu e-commerce ya Kak. Iya, betul sekali. Tapi kita nggak di-endorse ya. Ya, nggak di-endorse, makanya nggak disebutin Kak. Kalau di-endorse nanti namanya kita sebutin. Nah, biasanya Kak Riki akan nge-sketch dulu ya Kak ya, berarti ya? Iya, nyoret aja dulu ya. Iya, kalau kita nyoret aja dulu. Saya jadi pernah dengar itu ada sebuah quotes ya. Ya. Aduh, saya agak-agak ingat. Tapi begins with a scratch, gitu. Kata-kata aja itu. Creativity. Creativity, ya betul. One scratch. Creativity begins with one scratch. Ya. Ada di kantor kita ya Kak Alvin. Nah itu quotes-nya menarik gitu ya. Jadi kreativitas itu berawal dari coret-coret. Yes. Atau coretan. Kalau namanya juga sketch kasar ya. Jadi jangan menuntut untuk perfeksionisnya itu ya, kesempurnaannya. Karena kesempurnaan itu hanya milik ilahi. Bukan Kak Alvin, bukan itu konteksnya. Ya. Karena sempurna itu milik Andra and the Backbone Kak. Jadi ini Kak Riki jadi kadang-kadang kalau misalnya ngelihat yang model kayak gini juga kesampingkan dulu anatomi yang benar atau tidak ya Kak ya. Tapi minimal tahu dulu gitu ya. Dia mau ngapain gitu. Nanti kalau udah jadi, nanti kita baru bisa lihat ini gambarnya oke atau belum. Yang kurangnya di mana? Proporsinya benar atau enggak gitu. Jadi jangan jangan takut salah ya. Jangan takut salah, jangan tidak memulai apa-apa. Iya. Mulai aja dulu. Iya. Diulang lagi tuh Kak. Waduh, udah dapat berapa kali endorse itu kalau. Nah, biasanya Kak Riki akan bikin satu layer lagi. Ya. Layer yang ini Kak Riki opacity-nya Kak Riki turunin gitu ya. Kak Riki akan mengeksplor lebih jauh lagi. Atau kalau udah serak dengan sketsa ini, mungkin akan sedikit menyempurnakan ya Kak. Iya. Jadi bisa dibilang tadi benar-benar rough sketch, sekarang yang benar sketch-nya lah ya. Iya, tapi ada tapinya nih Kak. Apa tuh tapinya? Belum tentu ini yang nanti yang akan dipakai. Oke. Bisa saja nanti malah posenya jadi bukan yang ini ya, gitu ya? Iya, karena kita lihat aja dulu. Lihat aja dulu sekarang. Semboyan. Tuh, nyanyi siapa itu? Kita lihat siapa aja dulu. Nah, ini Kak Riki udah menemukan bahwa kayaknya kakinya
rada nggak enak sih. Jadi memang dari awal jangan menuntut kesempurnaan. Ya. Ya. Gak ada yang sempurna di dunia ini, guys. Iya. Kesempurnaan itu adalah suatu proses. Dan proses itu dapat dicapai menuju kesempurnaan. Loh, diputar-putar. Artinya kesuksesan itu kan dari kegagalan-kegagalan kan? Ya. Kita belajar lagi. Nah, gambar juga sebenarnya kurang lebih kayak gitu ya? Ya. Tidak harus langsung selalu tepat ya, pasti mengalami struggle juga kadang-kadang. Kemudian Betul. sampai akhirnya kita menemukan istilahnya porsi yang tepatnya tuh, oh gimana sih, tapi setelah atau formula yang tepat tuh bisa kita dapatkan ketika kita sudah melewati berbagai macam latihan. Iya. Jadi jangan harap hanya dalam waktu singkat bisa menghasilkan sesuatu yang pose yang keren banget gitu. Iya. Soalnya untuk beberapa artis yang sudah pro ya. Ya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat ya, yang sebelumnya ya bentuknya lebih statis ya Kak ya, lebih statis. Iya. Sedangkan yang ini dengan istilahnya menggeserkan sedikit posisi dari kaki secara keseluruhan, langsung terlihat lebih enak ya dipandang oleh mata. Iya. Terus barusan Kariki juga benerin bagian sini ya. Itu kayak lutut ya. Langsung kalian timpa aja dengan garis yang baru gitu ya. Itu tipsnya sih. Dan ini sekali lagi belum merupakan line art akhir ya kayak Kariki ya, masih benar-benar sketch ya. Jauh ya, oke. Nah ini diingetin lagi nih buat Kurva fans semua bahwa yang namanya gambar tidak harus langsung ke line art. Jadi kita bisa sketsa dulu. Jika punya waktu ya, lebih tepatnya. Jika waktunya lebih lama, apalagi untuk latihan, disarankan tidak terlalu terburu-buru, tapi betul-betul nikmati prosesnya. Kemudian sketsanya sendiri dibuat benar-benar dari yang tadi ya, yang awalnya rough sketch, kemudian ini sketsa yang bahkan ini mungkin sketsanya belum final ya Kak ya, masih sketsa tahap yang paling awal lagi nih. Betul. Rough sketch yang kedua. Karena Sirva itu sering pakai topi, mungkin dia akan pegang topinya gini. Pegang topi, oke. Saya kira tadi dia lagi hormat. Iya. Dia gitu. Betul. Pertamanya saya juga bisa juga ini untuk pose dia hormat. Pose hormat ya. Tapi ya, ternyata cocok juga buat dia pegang topi. Jadi sangat-sangat dinamis kalau kita lagi ngegambar. Nah, mungkin ada yang Kurva fans nanya juga nih Kak sebenarnya. Kalau untuk bagian, biasanya mereka galau di bagian lengan dan juga tangan ya. Nah, sebenarnya jarak antara bahu, dari bahu ke arah siku, kemudian ke arah lengan bagian bawah, nah itu jaraknya sebenarnya sama atau tidak sih Kak? Maksudnya dari mana? Dari bahu ke arah siku, kemudian dari siku dari sini ya? Dari sini ke sini? Dari sini ke sini ya? Iya, betul. Sama dari sini ke sini ya? Iya, betul. Itu sama nggak sih sebenarnya? Kalau dari Kariki sih kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama ya? Oke. Iya. Kayak misalnya ini kan ya? Betul. Ini akan kurang lebih sama ini. Ini. Kalau misalnya kita coba kita potong ya. Teman-teman benar-benar kalau gambar jangan terlalu perfeksionis gitu ya. Kita hancurkan dulu gambar kita dalam tanda kutip ya. Jadi apalagi teman-teman yang dalam tahap
proses belajar gitu ya. Teman-teman jangan pernah takut untuk menghancurkan karya kalian, ya kan? Itu Kariki juga sering state ke murid-murid Kariki gitu ya, murid kurva, kalau kita ini jangan pernah takut untuk menghancurkan gambar kita, gitu. Ya kurang lebih sampai nih Kak. Ya. Nah, ini mungkin terjawab sedikit ya buat teman-teman sobat-sobat semua Kurva fans. Jadi bisa ngelihat bahwa kurang lebih sama tuh. Ya, jadi biar nggak kaget, oh ternyata selama ini saya salah gitu. Ya kurang lebih menyerupai ya, maksudnya kurang lebih sama lah gitu ukurannya. Iya. Ya, yang ini model jaketnya, jaket yang nanggung ya. Jaketnya. Iya betul. Jaket nanggung. Dan Sirva ini kan dia hidup di zaman modern ya. Bukan modern ya Kak ya. Futuristik ya. Futuristik ya. Ya, masa depan Gitu ya. Nggak tahu berapa tahun lagi. 50 tahun, 100 tahun lagi. Konsepnya seperti itu sih. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi contoh buat Kurva fans semua yang bingung ketika membuat lengan baju itu seperti apa. Jadi perhatikan sekali lagi bahwa ini tergantung material bajunya juga ya Kariki ya. Betul. Jadi kalau yang modelnya bentuknya kain atau agak lebih longgar, berarti otomatis kalian harus memberikan jarak antara lengan utama dengan si bajunya. Tetapi kalau misalnya memang bajunya terbuat dari kulit dan itu slim fit ya, jadi baju ketat seperti itu, nah itu baru benar-benar ngepres dia dengan si tangannya atau bagian tubuhnya ya. Yes. Nah, ini juga sekalian ngingetin juga nih buat Kurva fans semua, ketika kita membuat sebuah garis atau guratan khususnya di bagian paha atau tangan, pastikan bentuk garis horizontalnya itu menyerupai bentuk lengkung. Nah, kenapa lengkung? Karena pada dasarnya tangan dan juga kaki itu kalau berdasarkan shape-nya itu lebih mirip dengan silinder atau tabung, sehingga memang menggunakan lengkungan. Jadi nggak garis rata gitu ya. Iya. Kalau biasanya sering tuh Kak, masih kelihatan ada yang bikin kaos kaki ininya rata. Oh, oke. Tergantung dia ini ya, garis lengkung seperti ini ya. Betul. Ini ya. Lalu ini ya. Ya, tergantung dia posisinya. Kalau misalnya ini, kenapa ini garis lurus nih? Karena memang ini benar-benar dia posisinya berbeda memang di situ ya. Iya, melengkung, betul. Terus ya, kalau ini juga harus sedikit melengkung nih. Nih teman-teman ya, triknya gambar itu kalian harus detail ya. Jadi kalau seni musik ya, artis yang di bidang musik itu pendengaran Kak yang betul, pendengaran harus dilatih ya. Tapi kalau kita sebagai ilustrator, secara audionya itu mata ya. Nah, kalau seorang artis yang lukis atau gambar berarti visual ya Kak ya. Visual, betul. Jadi kalian harus benar-benar lihat visualnya secara detail. Kalau musik atau misalnya nyanyi, penyanyi nih Kak, kalau kita pikir penyanyi asal keluar suara ya, tapi padahal banyak elemen yang kita bisa pelajari itu, gitu.
di dalamnya gitu, seperti kayak vibrasi, pitch control dan lain sebagainya. Kak Riki juga Ya. nggak tahu. Tapi yang pasti itu banyak elemen itu supaya Ya. suaranya itu yang dikeluarkan jadi merdu. Nah, begitu juga dengan gambar. Banyak elemen yang kita perlu perhatikan sedetail apapun, sekecil apapun, sehingga membuat gambar kita itu jadi lebih bagus Terbagus ya. dilihat gitu. Jadi contoh kecilnya nih Kak, ini seperti ini nih, yang ini bukan garis lurus. Ya. Tapi garisnya agak sedikit melengkung. Melengkung, betul. Melengkung. Bukan lurus. Kalau lurus akan terlihat berbeda tuh, aneh Ya. Ya. Ini lurus. Kalau melengkung, meskipun melengkungannya itu sedikit, tapi malah membuat kelihatan lebih berbentuk ya Kak ya, berbentuk. Betul. 3D-nya tuh lebih dapat, 3D shape-nya lebih dapat. Betul. Jadi teman-teman benar-benar perhatiin garis ini dan garis ini itu garis 1 dan 2 ini sama, ini berbeda. Ya. Kalau garis nomor 2 itu sedikit lebih Tipis. bengkok. Tipis dan bengkok. Tapi itu membuat perbedaan yang besar kalau digambar. Jadi teman-teman mesti perhatikan itu. Nah, makanya dari itu ini kenapa bahwa pen pressure itu juga penting ya dalam pen tablet ya Kak ya, atau stylusnya. Yes. Jadi kita bisa mengatur tebal tipisnya. Nah, kayak begini, Kak Riki sebenarnya pose tadi nggak ada masalah udah, tapi kelihatan it doesn't right aja. Mereka akan coba cari alternatif. Mumpung ini kan masih gambar skate kita nih, jadi tabrakin aja. Nah, kira-kira mana yang lebih enak untuk tema jalan tadi? Ya kan? Mungkin Kak akan pilih kaki yang ini, gitu. Kalau kaki yang ini kelihatan dia seperti habis mendarat gitu ya. Habis landing, lompat gitu dari sesuatu podium gitu, tak gitu. Jadi tidak sesuai dengan tema jalan itu. Cuman kalau kalian memang mau gambar tanpa tema, ya boleh-boleh aja pakai ini, gitu. Jadi ini akan, terus gimana Kak? Dihapus? Kan sayang, sketsanya udah bagus. Kan tadi Kak Riki udah bilang, kalau proses belajar jangan pernah sayang menghancurkan gambar kita. Iya. Hancurkan aja. Justru itu bagian dari prosesnya ya. Iya. Dalam memahami sesuatu dan akhirnya kita mengerti bahwa sebelah sini nih yang masih kurang. Iya. Dan mumpung ini masih sketsa Kak. Ya. Karena kalau udah line art atau bahkan udah sampai warna, aduh ternyata ada salahnya di situ. Nah, muncul rasa malesnya tuh Kak buat ngerevisi lagi. Ada tipsnya lagi itu. Ada tipsnya lagi. Wah. Nanti mungkin dibahasnya di lain kali aja ya. Betul. Biar Kurva fans semua pantengin aja terus update-nya di channelnya Kurva. Gitu. Si Kurva ini juga bawa tas ya Kak? Punya tas ya? Oh, tasnya tas itu. Tas gendong. Seharusnya sih desain awalnya tas ini nih, crossbody bag. Crossbody bag ya. Oh ya, selempang. Tas lempang. Tas lempang. Ya. Udah nih, jadi satu pose. Ya. Coba Kak Riki simpen dulu aja ya ini ya. Kak Riki nggak akan maju sampai line art ya, karena kita temanya kali ini pose. Satu lagi Kak, mungkin Kak Alvin mau kasih tema apa gitu. Makan Kak. Makan. Kenapa nggak kasih tema yang gampang ya Kak Alvin ini ya? Kak Alvin. Oke, makan. Karena biasanya berhubungan Kak, habis jalan-jalan makan. Oke. Proses berpikir atau proses membuat konsep itu juga penting ya teman-teman ya. Karena ini akan
berpengaruh terhadap hasil akhir kita gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh apatis ya dengan sesuatu gitu. Apalagi kita ini ilustrator, orang kreatif, namanya juga orang kreatif ya. Jadi harusnya kalau orang kreatif tidak ada yang mustahil ya, harusnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan sesuatu, terutama untuk menggambar, jangan pernah apatis dulu. Itu yang bikin art block gitu ya. Terima aja dulu, seperti Kak Riki tadi, makan. Apakah Kak Riki akan bikin dia cuma setengah badan gini terus dia lagi makan? Bisa aja sambil berdiri juga ya Kak ya, sambil makan. Bisa aja tapi sambil berdiri, betul. Iya. Atau dia lagi makan, digangguin orang gitu misalnya. Atau dia mau makan tapi gak jadi makan. Bisa aja. Jadi kalian jangan pernah, aduh susah Kak. Kalau di awal udah bilang susah, ya pasti sananya susah. Keterusan tuh. Keterusan. Iya. Jadi mungkin, ini ketika Kak Riki bikin kepala aja langsung dapat ide gitu. Jadi mulai aja dulu, coret aja dulu gitu ya. Coret aja dulu. Ketika Kak Riki bikin kepala tadi, langsung muncul ide. Langsung ada ide ya. Tapi kalau kalian tetap ininya kosong terus, nggak bakal ada ide loh. Justru ketika sudah ada gambar, justru di skala itu kita mungkin bisa ngotak-ngatiknya ya, lebih mudah. Iya, betul. Daripada nggak ada tampilan sama sekali atau layar kosong ya Kak. Iya, benar. Langsung kepikiran ide. Nah ini kalau misalnya sekilas kita bisa ngelihat, lah makananku jatuh gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Bisa, betul. Atau misalnya di bawah tiba-tiba ada tikus lewat, nah ininya diselamatin. Itu yang mangkoknya. Itu yang kan Kak Riki bikin tuh, bener yang kedua. Yang kedua. Iya kan? Jadi ada ide gitu. Itu bener tuh, persis yang Kak Riki tadi. Sebenarnya Kak Riki juga bingung nanti ada tikus atau ada apa yang lebih menarik ya. Tapi sementara sesuatu yang dia akan hindari aja gitu ya. Sesuatu yang dia hindari. Belum tentu juga tikus. Ya. Gitu. Jadi mengalir aja dulu, guys. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kurang lebih yang Kak Riki dulu pernah latih itu kurang lebih berapa lama sih supaya terbiasa nih dengan pose-pose yang mungkin orang lihat jelimet yang seperti ini gitu. Padahal sebenarnya ini hasil dari latihan kan. Nah, itu kurang lebih menghabiskan waktu berapa lama Kak? Sebenarnya it's a common question ya. Karena orang akan nanya berapa lama. Iya, dan itu umum ya biasanya nanya ya. Iya, gitu. Betul. Kalau buat Kak Riki sih pose, sebenarnya Kak Riki nggak pernah mikir dari kapan Kak Riki bisa bikin pose. Menurut Kak Riki sekarang pun masih belum sempurna gitu. Jadi tetap harus belajar. Nanti kalau kalian terus gambar terakhir kalian itu adalah gambar yang paling bagus. Jadi kalian jangan berhenti untuk gambar gitu. Paling bagus untuk saat ini ya. Mungkin besoknya jadi lebih bagus lagi gitu. Betul. Jadi misalnya dulu kalau Kak Riki masih sekolah itu gambar pinggang ke bawah bahkan
mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Mhm. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu gambar pinggang ke bawah ini masih berantakan. 15 tahun ya lama ya berarti. Sampai sekarang posenya masih begini aja gitu. Ya, itu pun karena Kak Riki juga kadang-kadang berhenti gambar tuh. Ya, biasanya ada jeda tuh, ada kesibukan apa, jeda untuk nggak gambar. Tapi lucunya ini kayak orang belajar naik sepeda ya Calvin ya. Ketika udah lama kita nggak gambar, mau gambar lagi, ternyata skillnya nggak downgrade. Nggak hilang, betul, nggak luntur. Bahkan nggak downgrade. Iya. Bahkan menurut Kak Riki upgrade ketika kalian udah lama nih dari jeda terakhir gambar, sekarang nggak gambar mungkin setahun 2 tahun, tapi ketika gambar lagi itu nggak downgrade loh Kak. Ya. Mungkin bisa upgrade seiring dengan pertumbuhan kita secara fisik, secara mental gitu ya. Ya paling butuh penyesuaian aja ya Kak ya, adaptasi dikit, habis itu udah normal lagi. Betul. Dan bahkan lebih meningkat. Ya, setuju sih soal itu karena memang menggambar ini kan sebenarnya termasuk pelatihan. Kalau orang banyak bilang gambar itu sangat berhubungan dengan yang namanya otak sebelah kanan ya, otak bagian sebelah kanan, karena itu mengatur segala bentuk kreativitas, imajinasi, semua diatur oleh otak sebelah kanan. Namun kita lupa sebenarnya bahwa segala sesuatu yang sifatnya garis, kemudian ini benar atau salah, pertimbangan segala macam seperti itu sangat diperhatikan oleh logika berpikir kan. Nah, sedangkan logika berpikir itu adalah hasil dari otak sebelah kiri yang bekerja. Jadi pada dasarnya gambar itu melibatkan kinerja kedua belah otak secara bersamaan. Dan itu yang dilakukan juga sama halnya seperti kita naik sepeda atau main musik, main piano gitu. Nggak mungkin hilang kan? Nggak akan hilang. Cuma agak kaku aja. Kaku aja, betul. Sama juga kita main gitar gitu. Mungkin kaku, tapi pas begitu dilatih atau penyesuaian sedikit, dia tetap akan ada. Sampai kita tua nanti, sampai udah kakek, udah nenek, masih tetap bisa tuh pasti. Nggak akan hilang. Kecuali ada faktor luar ya. Betul. Kalau itu saya cacat fisik gitu ya. Iya. Itu pun nggak akan menghentikan proses kita untuk kreatif sih ya. Iya, betul. Kita lihat banyak yang artis-artis yang menggunakan kaki, menggunakan mulut untuk menggambar gitu ya Kak ya. Atau menggunakan media-media yang lain. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah latihan ya Kak. Latihan. Allah bisa karena terbiasa. Tuh. Nggak ada shortcutnya Kak. Nggak ada shortcut, betul. Iya. Nah ini jadi mungkin menjawab juga ya untuk pertanyaan bukan hanya dari Kurva Fans, mungkin siapapun yang menonton tayangan ini, bahwa untuk kemampuan gambar sendiri tidak ada hasil yang instan. Jadi memang butuh proses. Jadi kalau misalnya ditanya berapa bulan sih bisa seperti itu, tergantung seberapa banyak dia latihan, sebenarnya lebih ke arah sana ya. Iya. Seberapa banyak dan seberapa sering. Dan ingat, hasil kita dengan hasil orang lain jangan pernah kita compare. Iya. Pasti berbeda ya satu sama lain. Yang harus kita compare adalah dengan diri kita sendiri sebelumnya. Apakah kita sudah lebih baik dari sebelumnya? Itu. Ya, seperti ini ya. Ya, mirip sama itu. Bapak Riki Teguh. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Iya. Nah, jadi tadi ini menjawab tantangan ya. Jadi benar-benar tadi random
sekali ya jalan dan makan. Kita nggak siapkan sebelumnya ya Kak. Kita tidak siapkan sebelumnya, temanya. bahkan iya. Dan kita sebelumnya jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Iya emang jauh. Emang jauh ya, betul. Iya. Dan saat pandemi jadi kita tetap harus jaga jarak. Iya, jaga jarak. Oh, padahal kamu di sini kan? Bercanda kan. Oh ada yang megang. Salah dong kalau saya dari sini, kamu Oh salah dari ya, kiri. berarti sini ya. Aduh, kelihatan bohongnya dong. Nah, tuh kan berarti itu murni tidak disetting. Oke. Ya, jadi ini dia teman-teman, sudah jadi dari hasil pose yang digambar oleh Kariki pada kesempatan hari ini. Dan dari sketsa yang kasar tadi, ini bisa menghasilkan akhirnya dari yang sketsa awal itu berbeda, kemudian dengan hasil akhirnya ya sangat berbeda. Kemudian yang kedua pun juga sama, dari awal seperti apa, baru ketemu idenya justru setelah mulai dicoret-coret. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan hari ini ya. Yang penting adalah coret aja dulu. Coret aja dulu. Coret aja dulu. Ketika kita sudah mulai mencoret di kanvas kalian, di situ mulai ide-ide mulai terbangan atau mulai bermunculan seperti itu. Terus ada pertanyaan, coretnya mulai dari mana Kak? Terserah. Boleh mulai dari kepala, mulai dari kaki, mulai dari tangan, perut, sepatunya bahkan itu tidak ada masalah, senyamannya kalian. Tapi buat Kariki lebih nyaman kalau mulai dari kepala. Gitu. Dan kalian bisa coba tiru dulu ya. Nanti kalian bisa temukan, oh aku nyamannya kalau bikin tangan dulu Kak, atau badan dulu. Ya, okay. Ya. Betul. Mau yang mana aja, yang penting coret aja dulu. Hashtag coret aja dulu. Hashtag coret aja dulu. Kayaknya itu menjadi hashtag dari Murfa ya Kak. Coret aja dulu. Ya, coret aja dulu. Coret aja dulu. Oke. Kalau begitu terima kasih Kak Riki untuk sketsa pada kesempatan kali ini. Thank you. Ya, thank you untuk Kurva fans semua. Dan kalian kalau misalnya ada ide kira-kira mau gambar apa lagi nih, nah kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa ikutin kita ada di Instagramnya Kurva @kurvadrawingid, dan sama juga di YouTube channelnya Kurva @kurvadrawingid juga. Follow, silahkan subscribe, dan kalian bisa kasih komentar di sana. Kira-kira mau gambar apa lagi nih? Kalian bisa sumbang sih ide di sana juga ya. Dan terus pantengin update kita selalu. Dan kita akan lanjutin dengan gambar-gambar yang pastinya bisa menjadi bahan referensi untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Saya dengan Kak Alvin dan juga Kak Riki di sana. Kak Riki. Iya, kita mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.